Hai guys, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita tentang 3 pendekar terkenal pada masa itu. Mereka jago bertarung dan mempunyai skill pedang yang tidak tertandingi oleh musuhnya. Mereka satu perguruan dan di mana mereka juga bersahabat dari waktu kecil hingga mereka dewasa. Dan pada saat dewasa, di sanalah konflik dimulai. Ketiga nama pendekar tersebut dinamai dengan nama sebuah pedang dan mempunyai arti tersendiri. Mereka adalah Sulrang, Dogi, dan Puncung. Nah guys, cerita diawali dengan dimana ada seorang gadis cantik yang baru saja bangun tidur. Dan dia memiliki luka di belakang punggungnya dan dia tersenyum. Di pagi hari yang cerah, dia bertugas untuk menyiram tanaman di kebun bunga matahari yang sangat indah, di mana dia mencoba melompat dengan ketinggian bunga tersebut dengan bermaksud mengetes apakah bela dirinya sudah cukup baik atau tidak. Ya guys, gadis cantik tersebut akhirnya melompat. Dan lompatannya berhasil mencapai ketinggian bunga tersebut. Dia sangat senang, bahagia, dan tersenyum terus. Dan gadis cantik ini bernama Hong Yi. Kemudian adiknya bernama Gong Cham datang dan mengatakan selamat kakak telah berhasil melampaui bunga tersebut. Adiknya mengajak latihan bersama, namun Hong Yi berubah pikiran dan berkata, nanti saja adikku, aku akan pergi dulu. Dan aku akan segera kembali, jadi jangan khawatir, aku akan ke suatu tempat sambil berlari bahagia. Hong Yi melewati pasar, kemudian menaiki seekor kuda menuju ke sebuah arena pertandingan. Setelah sampai di sana, Hong Yi melompat ke sebuah pohon dan menonton pertandingan tersebut, di mana ada 2 orang yang sedang bertanding keahlian jago bela diri, di mana salah satunya ada seorang pemuda tampan yang bernama Hyun. Dengan keahlian dan kelincahannya, dia berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah dan pria tersebut tersenyum, di mana Hong Yi berkata betapa hebatnya dia dan sepertinya Hong Yi menyukainya guys. Dan diumumkanlah bahwa pria tersebut memenangkan pertandingan itu. Pertandingan itu disaksikan oleh seorang jenderal dari kerajaan Goryeo pada saat itu. Dan dia adalah bernama Lee Hyubek, pria dingin, kuat, dan berkuasa. Hong Yi sendiri selalu diikuti oleh seorang kakek yang selalu mengajaknya bercanda. Hong Yi membuat keputusan untuk ikut bertanding karena rasa penasarannya yang begitu tinggi. Apakah kungfunya sudah cukup hebat atau tidak? Kemudian Hong Yi langsung ke arena dengan menutup wajahnya dan langsung menghentikan pertandingan itu. Pria tersebut dengan lawannya kemudian kaget. Tetapi akhirnya jenderal tetap mengizinkannya bertarung. Dan akhirnya Hong Yi bertarung dengan pria tampan tersebut. Keduanya sama-sama jago bela diri dan tangguh, dan mereka tidak sungkan-sungkan memperlihatkan skill mereka dengan menggunakan kayu sebagai pedangnya. Tetapi sang jenderal raut wajahnya berubah setelah melihat keahlian Hong Yi. Dia mencoba menutup bagian atas Hong Yi dengan kipasnya. Dan flashback kalau cara berkungfu Hong Yi mirip dengan seseorang yang dia kenal dan membuat matanya berkaca-kaca. Ya guys, wanita cantik ini bernama Sulrang. Dia adalah kekasihnya di masa lalu. Dia termasuk salah satu dari ketiga pendekar terkenal yang Mimin ceritakan di awal. Dan yang sudah pasti pria ini adalah pendekar pertama bernama Dogi. Sekarang sebutannya adalah Jenderal Hyubek. Sulrang mengancamnya dengan pedang. Dengan kemarahannya sambil meneteskan air mata berkata, Hong Yi akan datang dan akan melenyapkan kita berdua. Hutang harus dibayar. Apa yang telah kita lakukan di masa lalu kita harus membayarnya. Dia akan datang. Dogi menjawab kalau Hong Yi sudah lenyap. Sulrang bersikeras berkata, tidak, percayalah dia pasti akan datang kepada kita berdua kelak untuk membalaskan dendamnya. Namun pada saat pertandingan diberhentikan oleh prajurit, Hong Yi segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ada seorang wanita yang sedang menyeduh teh dan dia tinggal di sebuah desa dan membuka sebuah restoran bersama sahabatnya. Dia mendengar para tamunya sedang membicarakan Jenderal Hyubek.
yang dimana dia sekarang adalah seorang jenderal yang tidak ada tandingannya. Dia mengumumkan pemenang akhir dari pertandingan tadi. Namun ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dia menjadi jenderal. Karena menurutnya konon katanya dulu untuk membaca huruf namanya saja sendiri tidak bisa. Ya guys, wanita ini adalah Sulrang, kekasih dari Jenderal Yubek. Namun dia sekarang bernama Wolsu dan sudah tidak bisa melihat apapun. Datanglah seorang pria memberitahukan bahwa tadi di pertandingan pas Jenderal Yubek yang menjaga, tiba-tiba ada seorang wanita cantik datang yang tingginya 5 kaki. Dia hebat sekali, tetapi dia bertarung seperti layaknya seorang pria. Namun wajahnya terlalu lembut dan tubuhnya ramping sekali. Sudah dipastikan dia pasti wanita cantik itu menurutku. Sulrang tiba-tiba berhenti menuangkan tehnya setelah mendengar pria tersebut berbicara. Raut wajahnya berubah menjadi khawatir dan segera memanggil putranya yang bernama Gamjo. Kemudian Sulrang bertanya di mana Hongyi sekarang. Ya guys, Sulrang ini adalah ibunya Hongyi. Sedangkan Hongyi berada di pasar dan hendak kembali ke rumahnya. Namun pada saat berada di jalan dia dicegat oleh Jenderal Yubek. Hongyi kaget dan bertanya, siapa kamu? Jenderal memberikan hormat dan berkata, kenapa kamu tidak menyelesaikan pertandingannya? Jadi aku sekarang mengejarmu karena penasaran. Coba selesaikan pertandingannya tadi, jadi kita bisa tahu siapa pemenangnya. Kamu justru pergi begitu saja. Hongyi menjawab, aku tadi hanya meregangkan otot saja, bertanding kan tidak harus banyak mengeluarkan blood. Yubek berkata kembali, bukan hanya pintar bela diri saja, tapi kamu juga pintar. Dan Hongyi senyum-senyum terus guys. Yubek menanyakan nama kamu siapa dan siapa guru kamu. Kamu memang cepat gerakannya namun tangan kamu masih kaku. Hongyi menjawab lagi dengan spontan, nama aku Gamjo dan aku tidak mau memberitahukan nama guruku kepadamu. Yubek memberikan tantangan untuk Hongyi. Aku akan mengakui kekalahanku kepadamu jika kamu buka penutup wajahku dalam 3 jurus. Dan Hongyi mulai menyerang, tetapi di jurus pertama Hongyi justru penutup wajahnya diambil, sehingga Jenderal Yubek bisa melihat wajahnya. Dengan kecepatan tangannya Hongyi mencoba lagi, namun Jenderal Yubek mengambil kesempatan untuk melihat luka Hongyi yang ada di punggungnya. Dan pada saat jurus ketiga Jenderal menarik Hongyi. Tetapi Jenderal melihat Hongyi seperti Sulrang kekasihnya dulu. Dari setiap gerakan dan matanya, semuanya mempunyai kemiripan dengan Sulrang. Hingga Jenderal terus saja menatap dan masih terpana melihat Hongyi dan merindukan Sulrang sampai sekarang karena mereka sudah berpisah sejak lama. Dan saat itulah itu menjadi kelemahannya dan Hongyi bisa membuka penutup wajahnya. Hongyi tersenyum terus dan berkata, kamu kalah sekarang, sambil pergi. Dan Jenderal Yubek hanya diam saja. Sulrang berbicara dengan sahabatnya dan memberitahukan kalau dia akan memberitahu semua rahasianya kepada Hongyi. Karena dia sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya. Dan Sulrang memberikan teh terakhirnya kepada sahabatnya dan juga mengucapkan terima kasih. Pada saat Hongyi kembali, dia sudah ditunggu oleh ibunya. Hongyi meminta maaf karena dia telah pergi dan mengikuti pertandingan tersebut dan meyakinkan ibunya hal itu tidak akan terulang kembali. Lalu Hongyi memberikan sebuah penutup wajah yang berwarna merah milik Jenderal Yubek kepada ibunya. Ini untuk ibu kan suka warna merah. Ibunya meraba sapu tangan tersebut milik Yubek dan bertanya, kamu dapat dari mana sapu tangan ini? Hongyi menjawab, dia sepertinya bangsawan, aku mendapatkannya dari duel. Dia tidak mengetahui namaku. Hanya saja dia bertanya siapa guruku, namun aku juga tidak menjawabnya ibu. Kemudian Hongyi meminta maaf kembali sambil berlutut. Ibunya bertanya, untuk apa kamu berlatih bela diri? Hongyi menjawab, tentu saja untuk membalaskan kepergian kedua orang tuaku terhadap mereka yang telah melenyapkannya. Seperti yang ibu bilang, aku harus membalaskan dendamku dan melenyapkan mereka ketika aku sudah berumur 20 tahun. Ibunya memberitahukan, kamu memiliki 2 musuh selama ini. Yang pertama adalah orang yang mengejarmu hari ini dan yang kedua adalah orang yang selalu bersamamu dari kecil hingga kamu dewasa sekarang. Kemudian ibunya membuka peti yang berisi sebuah pedang. Hongyi melihatnya dan hendak memegang pedang tersebut.
Namun ibunya mengingatkan apakah kamu tidak akan menyesal. Sekalinya kamu memegang pedang tersebut, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Hongyi mengambil dan membukanya tanpa ragu sedikit pun. Ibunya berkata itu adalah pedang Sulrang. Kemudian ibunya menceritakan masa lalunya. Ibunya berkata itu adalah pedang Sulrang yang terkenal, di mana kami bertiga satu perguruan. Kami memiliki 3 pedang yang sangat berharga dan sangat terkenal. Ketiga pedang tersebut memiliki artinya masing-masing. Di mana kala itu kerajaannya sedang dalam keadaan rusuh, terpecah belah karena adanya pemberontak. Dan kami bertiga berjuang bersama rakyat dan untuk rakyat untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pedang Puncung yang dipegang oleh pendekar bernama Puncung, yang artinya pendekarnya adalah menetapkan tujuan kebaikan untuk melindungi rakyat. Dan pedang Sulrang artinya penegak keadilan, dan pedang Dugi adalah untuk mendukung dan mewujudkan kebaikan, yang dimana pedang Sulrang dan Dugi adalah pedang sepasang kekasih. Puncung dan Dugi mereka berjanji akan sehidup semati dan selalu bersama. Mereka sudah seperti saudara kandung. Dan kami memenangkan peperangan ini, sedangkan jenderal mereka Li Jonbuk telah dilumpuhkan oleh Puncung. Mereka semuanya senang dan juga rakyat. Puncung sebagai ketua datang ke benteng Gubernur Li bersama rakyat, berkata bahwa kami telah datang dan membawa petisi. Kami ingin Anda mendengarkan suara dan hak kami. Namun setelah gubernur tersebut membacanya, dia justru membakarnya dan menyandra istri dan bibinya bernama Hongyi. Puncung berkata, walaupun kamu lakukan hal itu kepada keluargaku, aku akan tetap berjuang untuk rakyat. Mereka bertiga mengeluarkan pedangnya sambil Dugi mengarahkan pedangnya ke Jenderal Li Jongbuk. Tetapi guys, hal yang tak terduga justru Dugi melepaskan Jenderal Li Jongbuk, membuat Puncung diam. Sulrang terkejut melihat Dugi dan bertanya kenapa. Dugi menjawab, Puncung sadarlah, kita bisa melakukan hal yang lebih besar jika kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan keluargamu juga bisa selamat. Mereka berjanji kepadaku kita akan selamat semuanya, Puncung. Puncung menjawab, kamu telah mengkhianati kami, Dugi. Apa yang lebih bermakna selain kita berjuang bersama rakyat? Selama mereka masih berbicara, gubernur memerintahkan prajuritnya untuk memanah semua rakyat yang datang bersama Puncung yang sedang menunggu di luar, guys. Dan akhirnya mereka memanahnya dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Puncung berteriak melihat semua rakyat berteriak kesakitan dan langsung menyerang Dugi dan berkata, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan akhirnya mereka bertarung. Sedangkan Sulrang gelisah melihat mereka berdua bertarung dan bingung apa yang harus dia lakukan. Dugi kalah dalam pertarungan tersebut dan Puncung akan melenyapkan Dugi atas pengkhianatannya. Tetapi guys, karena rasa cintanya Sulrang yang begitu besar kepada Dugi, dia justru melukai Puncung dari belakang sampai Puncung tidak selamat. Sulrang takut kekasih yang dicintainya lenyap dan dia menyelamatkan Dugi, kemudian melenyapkan Puncung sahabatnya sendiri. Dan yang pada akhirnya banyak yang tidak selamat pada hari itu. Sulrang dan Dugi dicap sebagai pengkhianat. Sedangkan pengawal gubernur akan melenyapkan istrinya dan bebinya Puncung. Namun Dugi datang menghalangi mereka. Ternyata Dugi ingin yang melakukannya sebagai bentuk kesetiaannya kepada kerajaan dan gubernur tersebut. Dugi ingin hidupnya berubah, mempunyai ambisi yang lebih besar. Ya guys, akhirnya Dugi melenyapkan istri dan melukai punggung putrinya Puncung. Ibunya berkata, pedang yang kamu pegang itu adalah pedang yang telah melukai ayahmu. Seketika Hongyi menjatuhkan pedangnya dan terkejut. Sedangkan pria yang memakai penutup mata merah itu adalah Dugi yang telah melenyapkan ibumu dan melukaimu. Dan sedangkan aku adalah Sulrang, musuhmu juga. Aku telah merawatmu dan membesarkanmu, tetapi kamu terlalu terburu-buru menunjukkan keahlianmu kepada mereka. Apakah kamu pikir dengan kemampuanmu yang sekarang bisa melenyapkan kami berdua?
dan membalaskan dendammu. Kemudian Sulrang melempar pedangnya kepada Hong Yi sehingga Hong Yi terluka dan terjatuh guys. Hong Yi hanya menangis dan berkata, "Ibu." Sulrang menjawab, "Dasar wanita bodoh," lalu memotong ikatan rambutnya dengan pedang dan berkata, "Pergilah kamu dari rumah ini. Lain kali kita akan bertemu lagi sebagai musuh dan salah satu dari kita harus lenyap." Dan Sulrang pergi. Hong Yi hanya menangis. Adiknya dan sahabatnya pun ikutan menangis guys mendengarnya. Keesokan paginya, Jenderal Liu Bei memerintahkan bawahannya untuk menangkap Sulrang dan remaja yang bernama Gamco di perkampungan Arab. Jenderal Liu Bei sudah mengetahui kalau gurunya Hong Yi adalah Sulrang. Namun dia pikir kalau Sulrang telah mengubah nama Hong Yi menjadi Gamco. Tetapi jenderal meminta hanya Sulrang saja yang dibawa dan jangan sampai melukainya. Saat Sulrang melukis, dia merasakan akan kedatangan seseorang dan kemudian memanggil-manggil Gamco putranya. Sulrang langsung keluar mencari Gamco, di mana banyak pasukan sudah datang dan Gamco berlari-lari memanggil-manggil nama ibunya. Sulrang datang melindunginya dan melawan mereka semua. Walaupun tanpa bisa melihat, Sulrang tetap jago guys kungfunya. Dan skill pedangnya dia bisa melawan semua pasukan. Namun karena Gamco-nya telah ditangkap, kemudian Sulrang kehilangan fokus dan mereka melukainya. Sulrang memanggil-manggil nama Gamco terus guys, namun Gamco sudah tidak menjawab. Di sisi lain, Jenderal Liu Bei yang sedang minum teh, dia diserang oleh segerombolan pemberontak yang ingin memusnahkannya karena dendam juga. Dan dia pun bertarung dengan pemberontak tersebut bersama-sama Yul dan pasukannya yang lain, dan tentu saja pemberontaknya tumbang. Pada saat yang bersamaan, Jenderal Liu Bei mendapatkan undangan dari raja untuk pertemuan penting, yaitu pertemuan tentang petunjukan siapa yang paling jago bela dirinya di antara mereka. Raja sebenarnya tidak suka terhadap Jenderal Liu Bei. Dia mencoba mencari kelemahan dan menghinanya karena Liu Bei datang terlambat ke pertemuan. Liu Bei meminta maaf kepada raja karena keterlambatannya disebabkan karena tadi ada pemberontak jalanan yang tiba-tiba datang. Raja menjawab, "Aku bosan sama pertunjukan ini." Lalu Jenderal Li Junbuk berkata, "Bagaimana kalau Jenderal Liu Bei saja yang melawan mereka? Karena kami tahu Jenderal Liu Bei adalah yang terhebat di kerajaan Goryeo kita sekarang." Lalu Liu Bei mengiyakan kemauan mereka dan turun ke arena melawan pria tersebut. Raja senang dan berkata, "Ayo kamu cepat lawan dia, aku akan menjadikanmu jenderal jika kamu berhasil melawan dia." Dan semua jenderal tertawa guys, dan mereka berkata, "Jika Jenderal Liu Bei kalah, kita akan kembalikan dia ke jalanan tempat dia berasal." Mendengar hal itu, Jenderal Liu Bei menjadi geram dan mulai menghajar pria tersebut. Gak pakai lama guys, dan pria tersebut langsung tumbang. Liu Bei sambil menatap tajam Jenderal Li Junbuk. Di sisi lain, Hong Yi tertidur di hutan karena merasa sedih dan frustasi. Lalu Hong Yi bermimpi dia bertarung dengan ibunya dan melukainya. Karena ibunya menyerang terus, Hong Yi tentu saja terpaksa melawan dan melukainya lagi. Dan keduanya menangis guys. Lalu seketika Hong Yi terbangun karena diserang oleh serigala hutan. Untungnya Hong Yi waspada dan selamat dari serangan tersebut. Keesokan harinya Hong Yi datang ke kedai minuman dan mabuk-mabukan di sana, kemudian membuat keributan. Kebetulan Yul di sana melihatnya, lalu membawanya dan berkata, "Mari kita lanjutkan pertandingannya." Dan mereka akhirnya berbicara. Yul berkata, "Kamu sudah berapa lama seperti ini? Apakah kamu kabur dari rumah?" Hong Yi menjawab, "Iya benar, dan aku tidak mau mengatakan apa-apa lagi." Lalu Hong Yi mabuk berat, Yul menggendongnya karena Hong Yi muntah terus dan mengotori pakaiannya. Lalu Yul membawanya ke tempat aman supaya Hong Yi bisa beristirahat. Yul berusaha membersihkan semuanya. Yul berpikir kalau Hong Yi itu adalah seorang remaja pria. Namun pada saat pakaiannya terbuka, Yul kaget dan mencoba mengeceknya. Yul terkejut, ternyata Hong Yi adalah seorang wanita. Dan Yul pura-pura langsung tidur lagi di sebelahnya.
Hongyi terbangun sambil menangis dan berkata, aku tidak dapat menyelamatkan siapapun dan tidak bisa juga melenyapkan siapapun. Kemudian berbalik dan menangis, membuat Yul merasa kasihan dan iba kepadanya. Keesokan harinya Hongyi pamit dan pergi meninggalkan Yul, dan Yul hanya diam saja. Ibunya datang kepada gurunya. Ya, ini guys adalah kakeknya yang sering muncul di hadapan Hongyi dan mengajaknya bermain. Dengan kata lain, dia adalah guru dari ketiga pendekar ini dan yang memberikan pedangnya kepada mereka. Gurunya marah dan berkata, kenapa kamu selalu datang padaku dalam keadaan kondisi seperti ini? Ini semua karena kebodohan dan kecerobohanmu selalu mengutamakan perasaan cinta, sehingga membuatmu menjadi melakukan dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Lalu gurunya melempar pedang puncung kepadanya dan berkata, inikah yang kamu inginkan? Surang memohon kepada gurunya, tolonglah berikan pedang puncung ini kepada Hongyi. Ini adalah permintaan terakhirku. Gurunya berteriak dan pergi meninggalkannya. Jenderal Yubek kedatangan seorang tamu dan dia adalah tukang kayu terkenal. Memang tukang kayu ini sedang ditunggunya. Jenderal ingin melihat hasil buatan tukang kayu tersebut yang baru saja membuat sebuah ruang kerajaan baru yang akan diduduki tahta oleh raja baru kelak. Dan ini adalah istana Myurung. Istana ini sangat luar biasa menurut Yubek karena ambisinya ingin menduduki tahta tersebut. Padahal raja membuat istana ini adalah untuk putrinya. Yubek memuji dan berkata, kamu akan tercatat di sejarah kerajaan Goryeo karena telah membuat istana ini dengan sangat indah. Jenderal Yubek berbicara dengan Yul, berkata, apa yang kamu inginkan? Katakan kepadaku karena kamu telah banyak memenangkan pertarungan dan bekerja untukku. Apakah kamu setia kepadaku? Dan Yul menjawab, iya tuan. Aku akan memberikan tempat untukmu asalkan kamu bisa setia kepadaku. Kamu lakukan tugas ini baru aku mempercayaimu. Tugasnya adalah dengan menyiapkan Jenderal Lee Junbuk guys dengan menggunakan racun. Karena menurutnya Jenderal Junbuk juga sudah membuatnya kesal dan bertindak jauh di belakangnya dan sudah tidak sepaham. Yul berpikir sejenak dan membuang racunnya dan datang ke kediaman Jenderal Lee Junbuk dengan tangan kosong. Kemudian Yul ditangkap dan berbicara dengan Jenderal Junbuk dan menceritakan semuanya. Jenderal Junbuk marah kepada Yubek, berkata, dasar manusia tidak tahu diri, apakah aku harus percaya kepadamu? Lalu Yul bangun dan menyerang Junbuk dengan melukai lehernya sedikit. Jika aku mau melenyapkanmu, sudah aku lakukan dari tadi, tidak seperti ini tuan. Aku hanya dijanjikan akan dijadikan komandan saja, yang padahal aku ingin menjadi jenderal. Jadi aku lebih baik bergabung denganmu tuan. Apakah kamu yakin dengan bergabung denganku kamu bisa mengalahkannya? Dia adalah pendekar terkenal dan terhebat yang mengerti bagaimana caranya strategi perang. Yul menjawab, kita melawannya tentu saja pada saat dia tidak sadar tuan, bukan secara langsung. Ya guys, Yul ini sebenarnya hanya mengelabuinya supaya Junbuk percaya kepadanya. Yang padahal dia sudah melakukan perintah Yubek dengan baik, yaitu melukai Jenderal Junbuk tanpa disadarinya bahwa racunnya sudah masuk ke lehernya. Dan Yul melukainya tanpa harus ditangkap juga. Keesokan paginya, Jenderal Junbuk memerintahkan Jenderal Yubek dan pasukannya untuk pergi ke utara atas persetujuan raja untuk melawan para musuh di utara tanpa harus mengirim jenderal lain yang ada di ibu kota. Junbuk berusaha untuk mengeluarkan Yubek dari istana dan lenyap di sana. Perang melawan sebegitu banyak musuhnya. Yubek hanya menatapnya saja guys. Setelah pertemuan raja dan Junbuk tertawa lepas karena menurutnya telah berhasil akan mengirim Yubek ke utara. Raja memerintahkan bagaimana bulan depan saja kita nikahkan putramu dengan putriku, karena istana Myurung sudah jadi sekarang. Menurutku hanya putramu saja yang cocok menjadi raja dan ditempatkan di sana. Jenderal Junbuk berkata, baiklah yang mulia, dengan senang hati. Tetapi guys, tiba-tiba Jenderal Junbuk terbatuk-batuk sampai akhirnya muntah blood. Ya, akhirnya racun yang diberikan Yubek melalui Yul mulai bekerja. Lee Junbuk lumpuh total dan kesakitan, dan Yubek mendatanginya kemudian berkata, tenang saja, kamu tidak akan lenyap begitu saja. Aku ingin kamu melihat seluruh Goryeo ada di bawah kendaliku. Apa yang kamu buat hancur di tanganku.
Sambil tersenyum, flashback dan bercerita kapan awal mulanya api memercik diriku pertama kali aku jadi begitu berambisi. Pada saat Lee Junbuk ditangkap dan ditahan dulu, Hyubek masih hidup dalam kesusahan dan menjadi rakyat biasa. Lalu berkata kamu mempunyai ayah yang begitu kaya, namun putranya menjadi pengemis di sini sekarang, meminta-minta makanan karena kelaparan. Lalu Junbuk memohon kepadanya supaya diberikan kesempatan untuk mandi. Hyubek bingung sendiri, orang lain justru kelaparanlah yang susah ditahan. Tetapi dia justru meminta untuk mandi. Pada saat Junbuk mandi, Hyubek terdiam. Lalu adanya bisikan dalam hatinya dan berkata semua orang lain terlahirkan seperti itu. Tetapi apa yang dia miliki sekarang seperti pakaian bagus, jabatan tinggi dan kekayaan. Kenapa aku tidak pernah memikirkannya dan menginginkan hal itu? Kemudian Hyubek memakai pakaian Junbuk dan berkaca. Ini sangat cocok untukku dan inilah yang aku inginkan sekarang. Apa yang kamu miliki semuanya pada saat itu dan sekarang aku juga menginginkannya. Tetapi demi masa lalu aku berikan penawar ini untukmu. Lalu menyimpannya di bawah. Kemudian Junbuk mencoba bangkit dan meraihnya dengan merangkak, namun justru Hyubek menginjaknya sampai pecah. Junbuk terkejut tetapi dia tetap mencoba untuk meminumnya guys. Hyubek berkata istana Myurung adalah milikku sekarang. Keesokan harinya Jenderal Hyubek memerintahkan untuk melenyapkan keluarga dari sahabatnya Sulrang. Mereka memohon untuk mengampuninya, namun prajurit tetap berusaha melenyapkan mereka. Beruntung Hong Yi datang dan melawan mereka sehingga mereka tumbang dan mereka berdua berhasil diselamatkan. Pada saat Hong Yi kembali ke rumah ibunya, Hong Yi kaget karena rumahnya sudah hancur. Dan gadis kecil tersebut melihat burung gamco yang sudah tidak bergerak. Hong Yi pun terkejut, kemudian datanglah sahabat ibunya dan berkata bahwa setelah kepergian kamu mereka datang menyerang kami dan menghancurkan segalanya. Mereka juga mencari Gamco. Seketika Hong Yi teringat dan flashback pernah berkata kalau dirinya bernama Gamco. Mereka menangkap Gamco. Ibumu berusaha melindunginya terus, namun karena jumlahnya terlalu banyak dan aku juga pun tidak tahu apakah ibumu masih selamat atau tidak. Tapi yang jelas Gamco tidak selamat, lalu menunjukkan tempat Gamco dimakamkan. Hong Yi terkejut tak kuasa menahan tangis dan merasa bersalah kepada adiknya. Karena yang mereka cari sebenarnya adalah dirinya, tetapi karena prajurit itu tidak tahu, jadi mereka melenyapkannya seketika. Sedangkan Jenderal Hyubek sekarang diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Jenderal Junbuk guys. Dan mereka semua sekarang pada takut dan hormat kepadanya. Pada malam harinya setelah Jenderal Hyubek melakukan pelantikan dirinya sebagai Perdana Menteri dan pindah ke istana Myurung, Hong Yi langsung mendatanginya dengan diam-diam bermaksud membalaskan dendam adiknya dan orang tuanya. Namun pada saat masuk, Hong Yi tidak sengaja menginjak ranjau yang mengakibatkan dirinya datang telah diketahui oleh istana. Prajurit segera bersiap dan mengejar Hong Yi guys. Yul pun mendengar keributan dan segera mencari tahu apa yang terjadi. Hong Yi yang masih berusaha mencari jalan ketahuan oleh prajurit. Kemudian Hong Yi melumpuhkannya dan berusaha menyembunyikannya, namun ketahuan oleh Yul. Yul bertanya untuk apa kamu datang ke sini. Hong Yi menjawab aku mencari Hyubek. Katakan di mana dia sekarang. Kamu tahu atau tidak? Yul menjawab alasannya untuk apa. Hong Yi menjawab lagi kamu tidak perlu tahu, cepat katakan saja di mana Yul. Dan Hong Yi kaget karena pengawal telah masuk ke ruangan tersebut. Lalu mereka berdua segera bersembunyi. Setelah pengawal tersebut pergi, Yul justru mencium Hong Yi guys, tidak bisa menahan rasa sukanya. Pada saat berciuman mereka terjatuh dan Yul memintanya untuk menunggunya di sini. Setelah Yul pergi, namun Hong Yi tidak menunggunya tetapi tetap mencari Hyubek. Hong Yi mencari ke setiap ruangan yang pada akhirnya justru yang menemukannya adalah Hyubek. Hyubek memanggilnya kemudian melukainya sehingga membuat Hong Yi pingsan. Setelah Hong Yi sadar, Hyubek sudah ada di depannya sambil membuka pedang Sulrang. Berkata aku sudah lama tidak melihat pedang Sulrang ini selama bertahun-tahun.
Hongyi kaget dan marah berteriak, "Singkirkan tanganmu yang kotor dari pedang itu." Yubek melihat kemarahan Hongyi, berkata, "Apakah itu mata puncung? Aku suka sekali dengan tatapan kemarahanmu. Ternyata kamu adalah Hongyi yang datang untuk melenyapkanku dan membalaskan kepergian orang tuamu." Dan Hongyi menjawab, "Benar, aku datang untuk melenyapkanmu." Dan Hongyi segera menyerang Yubek. Namun Yubek dengan cepatnya menyerang Hongyi balik menggunakan gelas dengan kuatnya sampai Hongyi kesakitan dan terjatuh. Yubek berkata, "Bagaimana Sulrang bisa membesarkanmu dan menjadi seperti ini? Kamu datang kepadaku dengan kemampuan hanya sebatas itu. Kamu pikir kamu bisa melawanku?" Lalu Yubek mengangkat pedangnya dan merobek pakaian Hongyi hanya untuk melihat luka di punggungnya. Yubek hanya ingin memastikan apakah benar luka yang ada di punggungnya itu adalah luka yang dia buat dulu. Setelah melihatnya, Yubek berpikir sambil mengambil teh minumannya. Di saat itulah Hongyi mengambil kesempatan untuk mengambil pedang dan akan melukai Yubek. Namun guys, Yubek melihatnya dari pantulan pedang kalau Hongyi akan melukainya. Tetapi justru Hongyi lah yang tertusuk pedang Yubek karena Yubek menyerang balik dan berkata, "Kamu bukanlah Hongyi, karena Hongyi yang aku lukai dulu sudah lenyap. Luka yang aku buat sangat dalam sehingga baby itu tidak akan bertahan." Ya guys, Hongyi terjatuh karena tusukan pedangnya Yubek dan langsung tidak sadarkan diri. Lalu Yubek meminta pengawalnya untuk membawanya keluar. Namun para pengawalnya justru membuang Hongyi ke danau. Kasihan guys, Hongyi yang sudah tidak sadarkan diri mengapung masuk terus ke dalam sungai. Namun untungnya Yul datang dan melompat menyelamatkan Hongyi pada saat yang tepat. Pada saat Hongyi tidak sadar, Hongyi memanggil-manggil ibunya. Yul segera membawanya naik. Dan karena Sulrang yang merawatnya dari kecil, batinnya kuat guys. Sulrang langsung menyusul Hongyi ke istana Yubek. Yul menangis dan berteriak-teriak ke Hongyi berkata, "Bangunlah, aku mohon bangunlah. Buka matamu Hongyi." Hongyi sempat membuka matanya namun pingsan lagi. Dan belat banyak keluar dari lukanya. Yul mencoba untuk menahannya. Pada saat Sulrang sampai, Sulrang berkata ke Yul biarkan belatnya mengalir. Dan langsung memeluk Hongyi sambil menangis histeris. Berkata, "Putriku, maafkan ibumu ini. Ibu terlambat." Sulrang menangis terus karena merasa bersalah. Banyak pengawal datang dan menyerang Sulrang. Sulrang pun bertarung dengan mereka, melawan mereka begitu banyak. Yul hanya terdiam melihat Hongyi. Di satu sisi dia adalah pengawal setia Yubek dan Yul sangat bingung. Tetapi untungnya gurunya Sulrang ternyata mengikutinya dan berkata, "Dasar bodoh. Aku sudah bilang berkali-kali hilangkan perasaan pribadimu." Lalu gurunya membawa Hongyi. Yul melihatnya dan ibunya pun tahu. Kemudian Sulrang menyerah dan pengawal membawanya kepada Yubek. Sedangkan Yubek sedang tertidur dan bermimpi. Mimpinya adalah sedang bersama Sulrang di masa lalu, di mana Yubek sedang membantu Sulrang memetik teh di perkebunan. Yubek berkata, "Kamu begitu bekerja keras memetik dan menawarkan teh kepada rakyat. Apakah mereka mengetahuinya? Apa gunanya makan teh seperti ini? Pasti mereka lebih baik memakan daging." Sulrang menjawab, "Bagiku tidak masalah, tapi hal yang terbaik akan datang perlahan tanpa diketahui." Yubek menjawab, "Pepatah yang sangat bagus Sulrang." Dan Sulrang tertawa lepas dan sangat bahagia. Lalu Sulrang membawa tehnya dan memberinya air. Lalu meminta Yubek untuk mencium wangi tehnya. Yubek sangat bahagia juga dan mencium tehnya lalu mencium tangannya Sulrang. Suasananya romantis guys karena mereka saling mencintai satu sama lain. Mereka pun berciuman dengan sangat mesra. Sampai pada akhirnya mereka tidur bersama. Yubek berkata, "Berjanjilah kamu tidak akan pernah pergi meninggalkanku. Karena ini adalah pertama kalinya bagiku." Begitupun dengan Sulrang. Dan Sulrang pun menjawab, "Baik, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun." Kemudian Yubek terbangun karena pengawalnya memberitahunya bahwa Sulrang tertangkap.
Yubek segera menemui Sulrang tanpa menggunakan sepatu, lalu melihat wanita yang dicintainya dalam keadaan lusuh. Sulrang berkata, "Jangan mendekat, aku datang bukan untuk menemui tetapi untuk melenyapkan kamu." Yubek terkejut karena mengetahui Sulrang tidak bisa melihat, lalu meminta pengawalnya untuk menahannya di sebuah ruangan dan pengawalnya pun membawanya pergi. Sulrang duduk dan berkata, "Guru, tolong selamatkanlah Hong Yi," sambil menangis. Berpindah ke guru. Ya, gurunya merawat Hong Yi, menyembuhkan lukanya. Hari demi hari merawatnya dan berkata, "Yang kuatlah, aku tahu kamu pasti kuat, nak." Suatu pagi gurunya berkata, "Aku berharap kamu bisa cepat siuman, karena kakek tua ini sudah lelah dan sudah lemah. Bagus, bertahanlah dan cepat sembuh." Sulrang bersujud terus dan berdoa, lalu datang Yubek. Yubek bertanya, "Kamu berdoa untuk siapa?" Sulrang menjawab, "Aku berdoa untuk Hong Yi, dan aku berdoa untuk diriku sendiri karena aku tidak bisa dimaafkan karena telah melenyapkan kedua orang tuanya Hong Yi. Dan aku juga berdoa untukmu supaya kamu bisa hancur dan menebus semua perbuatanmu karena banyak telah melakukan dosa." Yubek menjawab, "Apa menyesal adalah sesuatu yang tidak perlu." Sulrang membicarakan Puncung terus sehingga membuat Yubek marah dan berkata, "Kenapa kamu selalu membicarakan Puncung terus? Kenapa kamu tidak melenyapkan dirimu saja sendiri setelah kamu melenyapkan Puncung? Kenapa kamu masih hidup sampai sekarang? Dan kenapa kamu tidak melenyapkanku juga waktu dulu?" "Apa alasannya? Pasti alasannya adalah kamu mencintaiku dan tidak bisa meninggalkanku, Sulrang. Fakta bahwa kamu tidak bisa melupakanku." Sambil mata Yubek berkaca-kaca. Sulrang menjawab, "Diam kamu," lalu hendak menamparnya, kemudian ditahan oleh Yubek. Lalu Yubek memeluk Sulrang dengan erat. Sulrang justru tidak mau dan berusaha melepaskannya. Yubek lalu berkata, "Gadis itu bukan Hong Yi. Luka bekas di tubuhnya itu bukan luka karena pedangku, melainkan karena pedangmu sendiri. Dan matanya pun tidak mirip dengan Puncung sama sekali. Dia pasti gadis yang kamu ambil dari panti asuhan yang kamu besarkan bersama putramu bernama Gamco itu. Mereka berdua pasti dari panti asuhan. Sudah jelas dia bukan Hong Yi, karena Hong Yi sudah lenyap waktu dulu." Sulrang pun tertawa. "Kamu dibutakan karena keserakahan dan tidak bisa mengenali siapapun. Sangat disayangkan kamu sekarang sudah tidak bisa melihat, Sulrang. Padahal aku ingin memperlihatkanmu apa yang aku punya sekarang. Dan juga istana yang indah ini. Dan juga aku akan menikahi seorang putri raja. Yang pada akhirnya nanti kamu akan menyesali semuanya." Sulrang hanya diam saja dan Yubek pergi. Pada keesokan harinya, Yubek berganti pakaian dibantu Yul. Yubek bertanya ke Yul, "Apakah ada yang membuatmu sakit? Jika memang ada, buanglah jauh-jauh apapun itu yang membuatmu sakit. Buanglah Yul, itu akan membuatmu lemah." Dan Yul langsung terdiam dan menjawab, "Baiklah Tuan." Yubek menemui raja dan memberikan hormatnya. Yubek berkata, "Aku mempunyai permintaan yang mulia." Raja menjawab, "Baiklah, katakanlah Perdana Menteri." Yubek berkata lagi, "Tolong berikanlah istana Miuring ini kepadaku." Raja mendengar hal tersebut kaget dan marah. Dia berkata, "Cukup omong kosong kamu. Istana ini adalah milik putriku. Aku buatkan ini untuknya. Kamu telah menghinaku di aula kerajaan ini." Raja lebih kaget lagi karena Yubek ternyata seberani ini kepadanya. Yubek berkata, "Kamu terlahir sebagai putra raja yang manja yang tidak pernah meninggalkan istana sekalipun. Kasihan sekali tidak ada lagi yang tersisa untukmu. Kamu pikir bisa menguasai dunia tanpa melihatnya keluar dan dapat memerintah rakyat tanpa melihat mereka. Saudaramu sendiri aja telah melenyapkan ayahmu. Lalu kamu disimpan sebagai pewaris tahta. Menurutku kamu hanyalah orang-orangan sawah dan penipu. Sedangkan aku terlahir sebagai Dugi, seorang budak dan menatap ke atas tahta. Menurutmu sekarang siapa yang takut dan gemetaran? Aku adalah tuanmu sekarang.
Raja berteriak-teriak, "Pengawal-pengawal, kemana kalian?" Dan berkata ke Dugi kalau begitu lebih baik lenyapkan saja aku sekarang. Yubek menjawab, "Kamu masih belum paham juga, sampai saat ini aku membiarkanmu hidup karena ada alasannya." Lalu Yubek bersiul lagi memberikan kode untuk membuka kembali semua jendela. Dan Yubek kembali berlutut. Setelah itu masuklah para menteri dan pejabat. Raja matanya hanya bisa berkaca-kaca dan pasrah. Salah satu menteri berkata, "Yang mulia raja, lebih baik Anda segera menikahkan Putri Hua dengan Perdana Menteri Yubek secepatnya." Dan pernikahannya dilakukan secara besar-besaran. "Justru ini akan memperkuat pemerintahanmu yang mulia raja." Dan semua akhirnya setuju, begitupun dengan raja karena terpaksa. Singkat cerita, Hongyi sudah siuman dan membaik. Dia mulai berlatih bersama guru ibunya. Karena masih lemah, Hongyi terjatuh. Kakeknya terus mendampingi dan memperhatikannya. Kakeknya berkata, "Apa gunanya memukul pohon seperti itu? Yang ada justru kamu membuat ikan pada takut." Hongyi bertanya kepada kakek, apakah benar kakek adalah seorang pendekar. Kakek menjawab, "Iya, itu benar. Aku adalah ketua dari 9 guru. Dan aku memiliki murid 3 pendekar yang sangat terkenal. Tapi punggungku sakit sekarang karena aku sudah tua." Hongyi berlatih terus dengan mengangkat keranjang kayu yang sangat berat setiap harinya. Sampai-sampai kakeknya juga ikutan duduk di atasnya. Kocak guys. Hongyi memohon kepada kakek, "Tolonglah bantu aku dan latih aku untuk menjadi pendekar yang hebat." Lalu mereka pun berlatih dengan kayu. Tapi tetap saja Hongyi kecepatannya masih kurang sehingga masih terkena pukulan kakeknya. Hongyi bermeditasi dan terus berlatih bersama kakek dan kungfunya mulai ada peningkatan. Kakeknya berkata dia seperti Sulrang. Kakeknya berkata, "Jika kamu lulus ujian, aku akan memberikan pedang ini untukmu. Ini adalah pedang terbaik di seluruh dunia, namanya pedang puncung." Lalu mereka berlatih lagi dan rantingnya terlempar ke arah yang jauh. Kakeknya meminta Hongyi untuk mengambilnya. Hongyi pun pergi mengambil ranting tersebut dan meminta kakeknya menepati janjinya. Kembali ke Yubek. Yubek yang sedang memegang dan melihat pedang Sulrang, dia menatap matanya sendiri di pantulan pedang. Kemudian mengingat perkataannya ke Hongyi. "Aku suka sekali dengan tatapan kemarahanmu. Apakah itu matanya puncung?" Lalu membuka lagi pedangnya dan kaget dan mengingat Sulrang pernah berkata siapa lagi yang menyerupai mata puncung selain putrinya sendiri. Yubek matanya langsung berkaca-kaca. Pada saat Hongyi disuruh kakeknya mengambil ranting yang terpental jauh, Hongyi menemukan sebuah makam kecil. Hongyi berkata di sini ada sebuah makam kakek. Yubek segera menemui Sulrang dengan membawa pedangnya. Kakek menjawab, "Apakah kamu ingin tahu siapa makam itu?" Hongyi menjawab, "Iya kakek, apakah kamu benar-benar penasaran siapa makam ini? Dan setelah kamu tahu, kamu tidak akan terganggu." Hongyi mengangguk guys. Lalu kakeknya menceritakan dan flashback saat itu Sulrang datang kepadaku membawa seorang baby sambil menangis. Setelah itu dia meminum racun. Namun kakek tua ini keburu datang dan mencegahnya. Lalu kakek marah kepadanya karena racun itu akan melenyapkannya. Dia memohon terus kepadaku untuk merawat Hongyi dan membesarkannya. Sebagai penebusannya, dia meminum racun itu. Namun karena racunnya terminum sedikit hanya akan membuatnya buta saja. Aku berkata kepadanya bahwa baby itu sudah tidak bisa diselamatkan dan sudah wafat. Dengan kemarahannya, Yubek datang dan berkata kepada Sulrang, "Cepat katakan kepadaku siapa gadis itu." Sulrang berkata terus, "Itu Hongyi." Hal itu membuat Yubek marah dan berteriak, "Hongyi sudah tidak ada, cepat katakan padaku siapa dia." Kembali ke kakek. Kakek berkata baby itu bernama Hongyi dan aku menguburkannya di sini. Jadi sedangkan kamu adalah bukan Hongyi, tetapi kamu adalah putri dari Sulrang dan Yubek bernama Sulhi. Hal itu membuat Hongyi terkejut dan seketika merasa dadanya sakit dan menangis seolah-olah tidak percaya bahwa ayah kandungnya bukan Puncung melainkan Jenderal Yubek yang jahat dan kejam.
Hongyi berlari sambil menangis dan memanggil-manggil nama ibunya. Flashback, kakek melepaskan ikatan matanya Sulrang dan berkata, kamu menjadi tidak bisa melihat, ini adalah karma dari perbuatan kamu sendiri. Terlebih Sulrang pada saat itu sedang hamil besar guys. Sulrang berkata ke gurunya, setelah putriku lahir tolong jagalah dia. Ini aku lakukan semua untuk Puncung. Aku akan membesarkannya dan menamainya dengan nama Hongyi. Setelah dia cukup dewasa, aku akan mengatakan kepadanya kalau dia harus membalaskan dendam kematian orang tuanya. Dan yang bertanggung jawab atas kepergian mereka adalah aku dan Yubek. Ini adalah penebusan dosaku kepada Puncung. Kemudian setelah Hongyi sudah lahir dan tumbuh, Sulrang membuat luka di punggungnya kepada putrinya sendiri, supaya di saat besar Yubek percaya kalau dia adalah putrinya Puncung dan akan membalaskan dendam untuknya. Walaupun setelah itu Sulrang menangis karena Sulhi putrinya kesakitan. Kembali ke Yubek, apakah kamu begitu membenciku? Aku memikirkan sesuatu yang mengerikan sambil marah besar dan Sulrang berdiri. Yubek langsung melukai kakinya guys sampai mengeluarkan belat. Dan belat itu meresap ke dalam kertas yang sedang dilukis Sulrang. Dan Yubek otomatis melihat lukisannya dan terkejut kalau Sulrang masih melukis dirinya. Yubek mengetahui kalau Sulrang benar-benar masih mencintainya. Yubek berkata, kenapa kamu tidak berpegangan kepadaku dan tidak memberitahuku? Ya guys, Yubek mengetahui di sini kalau Hongyi adalah putrinya, bukan putri dari Puncung ataupun dari panti asuhan. Namun Sulrang menyembunyikannya karena rasa bersalah terhadap Puncung dan karena pengkhianatan Yubek. Yubek berkata, aku tidak akan pernah membuatmu pergi lagi. Sulrang menjawab lagi, memang benar kamu adalah pria yang sangat aku cintai. Tapi bagaimanapun kamu telah banyak melenyapkan orang-orang yang kusayangi. Berapa kali pun dia dilahirkan kembali, dia tidak akan pernah menjadi seorang seperti Dugi. Aku akan membencimu sampai hidupku berakhir. Yubek hanya duduk dan menangis, lalu berdiri dan berkata, ini tidak akan lama. Setelah aku menikah dengan putri raja, aku akan melenyapkanmu. Sulrang menjawab, bukan aku, yang jelas kita berdua akan lenyap bersama. Yubek kembali ke ruangannya dan termenung. Sulrang selalu memanggil-manggil nama putrinya Hongyi dengan nama Sulhi. Sulhi, maafkan ibumu ini. Sedangkan Hongyi berdiam diri di padang, mengingat semua perkataan ibunya. Pikirkan saja mengenai hal yang benar. Jangan sampai perasaanmu menghalangi jalanmu. Buat pedangmu lebih kuat dari mereka. Bagi mereka yang melakukan dosa, mereka pasti akan membayarnya. Pisahkan perasaan pribadimu, itu adalah jalan untuk pedang. Itu adalah perkataan terakhir ibunya. Hongyi hanya bersedih dan pasrah dengan kenyataan yang telah dia ketahui sekarang. Keesokan paginya, kerajaan dan juga raja mengumumkan kalau Jenderal Yubek dalam 3 hari ke depan akan menikah dengan putri. Setelah istana Myurung benar-benar selesai, mari kita adakan acara sebesar mungkin dan paling mewah di kerajaan Goryeo kita. Lalu mereka bersorak-sorak berkata, hidup dan panjang umur untuk Jenderal Yubek. Hidup dan panjang umur untuk Jenderal Yubek. Sementara Hongyi berdiri di depan pintu rumah lamanya sambil memegang rambutnya dan mengingat pernah berkata ke gurunya, tolong berikan aku pedang Puncung. Gurunya memanggil dengan nama Sulhi. Hongyi menjawab, aku bukan Sulhi, tapi aku adalah Hongyi. Kemudian dengan kemarahannya yang membara, Hongyi memotong rambutnya yang panjang dengan pedangnya guys. Dan berkata, aku adalah Hongyi semenjak aku dilahirkan. Pada saat Sulrang di ruangannya, Yul datang. Sulrang menyuruhnya untuk masuk dan berkata, kamu telah menyelamatkan gadis itu. Dan memberitahu ke Yul dia pasti akan datang ke sini dan dia baik-baik saja. Minumlah teh hangat ini. Teh ini akan menyehatkan tubuhmu. Setelah Yul meminumnya, Yul berkata, kenapa Anda korbankan hidup Anda untuk gadis itu? Sulrang menjawab, kamu harus membantuku, tolong bawa aku ke tempat dia berada.
Pas di hari pernikahannya, Yubek sudah bersiap-siap. Begitupun pengantin wanita sudah datang dan juga para tamu. Di saat itulah Hongyi datang dan berteriak berkata, "Aku datang untuk balas dendam kepada Yubek. Aku adalah putri dari Puncung sang pendekar," sambil mengangkat pedangnya guys. Seketika semua pengawal terkejut dan juga tamu undangan pengawal langsung menyerbu Hongyi. Hongyi dengan kemarahannya melawan mereka tanpa ampun. Jumlah mereka banyak tapi Hongyi tak gentar karena kungfunya jelas menjadi lebih jago dari sebelumnya. Yul mendengar hal tersebut tidak begitu kaget karena tahu akan kedatangan Hongyi. Dan Yubek pun mendengar keributan di luar. Yubek pun tahu kalau putrinya datang untuk membalaskan dendam. Yubek berkata, "Lepaskan baju ini karena sangat berat," sambil matanya merah dan berkaca-kaca ya guys, karena merasa berdosa kepada putrinya sendiri. Sulrang pun mendengarnya dan berkata, "Sulhi." Hongyi terus menyerang melawan para pengawal istana yang sebegitu banyaknya. Hongyi di sini keren sekali guys. Tak ada tentara yang bisa mengalahkannya, hanya lenyap sekejap di tangan Hongyi. Yubek menuju istana Myurung membawa pedangnya. Hongyi bertemu dengan Yul dan mereka saling memandang. Yul mengeluarkan pedangnya sambil berkaca-kaca matanya. Hongyi hanya menatap saja dan berkata, "Majulah kalau berani." Yul memejamkan matanya dan menghela nafasnya. Sebenarnya Yul mencintai Hongyi tapi bingung dengan kesetiaannya. Lalu Yul menyerang Hongyi guys dan mereka bertarung. Pedang Hongyi mendarat di leher Yul dan berkata, "Aku tidak berhutang apapun kepadamu." Jadi menyerahlah dan mengayunkan pedangnya, kemudian menghancurkan ke arah pintu guys. Hongyi melanjutkan pencariannya dan berhasil ke istana Myurung. Sedangkan Yubek sedang duduk di istananya. Pada saat Hongyi masuk, Yubek berkata itu adalah pedang Puncung. Hongyi mendengarnya kemudian berjalan menghampirinya sambil menatap tajam. Yubek berkata kembali, "Apakah kamu Hongyi atau bukan, itu bukan masalah bagiku sekarang." Lalu Yubek mulai menyerang Hongyi guys. Mereka berdua duel dan serangan pertama Hongyi terpental, namun bisa menahan dirinya supaya tidak terjatuh. Lalu mereka bertarung lagi dan keluar ruangan. Dengan kehebatan mereka berdua, kungfunya sudah mulai seimbang yang mengakibatkan mereka terkena serangan pedang lawannya masing-masing dan terluka. Yubek berkata, "Kumpulkan kemarahanmu." Mereka bertarung terus walaupun sampai hujan salju pun datang. Pertarungan sengit terus berlangsung guys. Efek slow motionnya keren banget. Dan Hongyi pun terluka lagi karena serangan Yubek. Namun mereka sempat berhenti bertarung karena kedatangan Sulrang dan Yul. Yul mengangkat pedangnya ke Sulrang, tetapi Sulrang tetap berjalan ke arah mereka sambil menyeret kakinya yang terluka. Namun Hongyi tetap menyerang Yubek. Sulrang hanya bisa menangis pada saat mereka mengangkat kedua pedangnya dan melukai satu sama lain. Sulrang datang ke tengah mereka untuk menghalangi Yubek menyerang Hongyi. Dan Sulrang guys terkena pedangnya Yubek. Tetapi Sulrang justru berjalan dan memeluk Yubek dan berkata, "Dugi." Yubek yang langsung tenang dan memejamkan matanya. Namun dengan bahasa isyarat, Sulrang ibunya meminta putrinya untuk melenyapkannya bersama dengan Yubek. Hongyi menangis dan berteriak, langsung menekan pedangnya ke arah ibunya sambil menangis dan menatap ke arah ayahnya Yubek. Sakit yang dirasakan Hongyi begitu mendalam karena harus menuruti keinginan ibunya, yaitu melenyapkan mereka bersama. Yubek di detik-detik terakhirnya menatap Hongyi dan menangis, lalu memegang wajah putrinya. Yubek menatap terus ke Hongyi, lalu tangannya memegang pedang yang Hongyi pegang. Kemudian menarik pedangnya ke arah mereka berdua, yang artinya mereka bundir bersama guys. Hongyi melihat hal itu tak kuasa langsung menangis histeris dan berteriak. Sedangkan ibunya tersenyum. Setelah Hongyi menarik pedangnya, Yul berlari.
Kedua orang tuanya terjatuh bersama dalam keadaan tersenyum dan saling berpegangan tangan. Walaupun Hong-hee telah membalaskan dendamnya sesuai keinginan ibunya, Hong-hee tetap saja menangis karena bagaimanapun mereka adalah kedua orang tuanya. Lalu yang terakhir, Hong-hee memberikan hormat kepada mereka berdua, guys. Ya guys, sekian alur cerita film yang berjudul Memories of Sword. Seperti biasa, bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.